Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, Rumah Biologi Indonesia akan menghadirkan pembahasan tentang rekombinasi DNA. Cakupan pembahasan kita pada episode kali ini adalah terkait enzim restriksi endonuklease, kemudian vektor penyisipan gen, dan terakhir terkait teknologi rekombinasi itu sendiri. Mari kita mulai pembahasan dengan enzim restriksi endonuklease. Ada yang tahu siapakah orang yang ada di foto ini? Kalau ada yang tahu, silakan tuliskan di kolom komentar untuk memberitahukan kepada teman-teman Rumbia yang lain yang belum tahu siapa tokoh ini. Enzim restriksi endonuklease pertama kali ditemukan dan dikarakterisasi pada akhir tahun 1960-an atau pada awal 1970-an oleh 3 orang ilmuwan, yakni Werber Arber, Hamilton Othniel Smith, dan Daniel Nathan. Ketiga ilmuwan tersebut mampu melihat kemampuan dari enzim restriksi dalam memotong DNA pada lokasi yang presisi. Atas prestasinya ini, ketiga ilmuwan tersebut akhirnya mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1978. Pada kondisi alaminya, enzim restriksi endonuklease dapat memotong urutan DNA spesifik yang dianggap sebagai DNA asing, sehingga enzim ini adalah senjata bagi beberapa organisme untuk melenyapkan antigen yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemampuan enzim restriksi endonuklease ini akhirnya digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan rekayasa materi genetik dalam teknologi yang disebut teknologi rekombinasi DNA atau dikenal juga dengan nama rekayasa genetika. Secara umum, enzim restriksi endonuklease dibagi menjadi 4 tipe. Pembagian enzim restriksi endonuklease ini didasarkan atas struktur primer, titik potong pada DNA, spesifikasi, dan komponen kofaktornya. Penamaan dari enzim restriksi endonuklease diambil dari nama bakteri yang menghasilkannya. Misalnya, EcoR1 adalah enzim restriksi endonuklease yang diproduksi oleh Escherichia coli. Terdapat 2 tipe ujung pemotongan dari enzim restriksi endonuklease, yaitu blunt end dan sticky end. Mari kita lihat apa perbedaan dari kedua tipe ujung pemotongan ini. Tipe blunt end, misalnya kita lihat pada Hy3, merupakan enzim endonuklease yang diisolasi dari bakteri Haemophilus aegyptius. Enzim ini memiliki titik potong pada sekuens 5' GGCC 3' dengan hasil pemotongan seperti pada gambar. Titik pemotongan berada di antara nukleotida G dan C yang menghasilkan titik pemotongan yang lurus atau tumpul, maka disebut sebagai tipe dengan ujung pemotongan blunt end. Tipe kedua adalah sticky end. Contohnya adalah enzim BAMH1. Enzim BAMH1 merupakan enzim restriksi endonuklease yang diisolasi dari bakteri dari genus Bacillus. Enzim ini memiliki titik potong pada 5' GGA-TCC 3' dengan hasil pemotongan seperti pada gambar. Kalau kita perhatikan, titik potongnya tidak lurus, tetapi menghasilkan titik potong yang saling mengikat di antara satu sama lain. Titik potong ini disebut sebagai sticky end. Demikian pembahasan untuk enzim restriksi endonuklease. Kita lanjutkan pembahasan ke topik vektor penyisipan gen.
Vektor penyisipan gen merupakan agen pembawa fragmen DNA tertentu ke dalam sel makhluk hidup. Suatu vektor penyisipan gen harus dapat disambungkan atau disatukan dengan fragmen DNA yang akan disisipkan. Pemilihan vektor penyisipan gen didasarkan atas beberapa hal, misalnya ukuran fragmen DNA yang disisipkan, jumlah salinan, kesesuaian, dan situs penyisipan gen. Beberapa tipe dari vektor penyisipan gen adalah plasmid, bacteriophage, cosmid, bacterial artificial chromosome, dan yeast artificial chromosome. Mari kita bahas satu persatu. Plasmid adalah DNA sirkuler bakteri. Ukuran DNA yang mampu disisipkan ke dalam plasmid adalah 15 kb. Namun, kelebihan plasmid adalah mempunyai jumlah salinan yang tinggi pada setiap selnya. Misalnya, pada plasmid UC19 dapat menghasilkan salinan hingga 500, bahkan sampai dengan 700 salinan per selnya. Ini adalah gambar dari plasmid UC19. Kita lanjutkan pembahasan ke bacteriophage. Bacteriophage yang digunakan untuk vektor penyisipan gen umumnya adalah phage lambda dan phage M13. Ukuran DNA yang mampu disisipkan ke dalam bacteriophage adalah 8 sampai dengan 24 kb. Gambar ini memberikan gambaran bagaimana phage lambda dapat disisipi dengan gen. Cosmid merupakan plasmid yang berkorelasi dengan segmen dari bacteriophage lambda. Cosmid dapat disisipi gen pada ukuran yang lebih besar lagi, yaitu pada fragmen DNA dengan ukuran 28 sampai dengan 45 kb. Bentuk dari cosmid mirip dengan plasmid. Selanjutnya ada bacterial artificial chromosome, kromosom buatan pada bakteri. Vektor ini bisa disisipi dengan ukuran fragmen DNA hingga 350 kb. Namun kelemahannya, BAC ini punya salinan yang rendah. Misalnya pada Escherichia coli hanya memiliki satu salinan saja untuk tiap selnya. Ini adalah contoh dari bacterial artificial chromosome. Selanjutnya ada yeast artificial chromosome. Dibandingkan dengan vektor yang lain, yeast artificial chromosome mempunyai ukuran penyisipan yang jauh lebih besar. Yeast artificial chromosome dapat disisipi dengan fragmen DNA lebih dari 1000 kb. Ini adalah gambaran dari yeast artificial chromosome. Kita lanjutkan pembahasan ke teknologi rekombinasi DNA. Prinsip dasar rekombinasi DNA sebenarnya telah ditemukan oleh Frederick Griffith pada tahun 1928. Griffith melakukan penelitian terkait penyakit pneumonia. Ada yang masih ingat? Dalam genetika, penelitian Griffith ini terkait dengan konsep apa? Kalau yang masih ingat, tulis di kolom komentar ya. Sejarah rekombinasi DNA mencatat bahwa ilmuwan pertama yang menghasilkan DNA rekombinan dengan melakukan eksperimen pada satu molekul yang mengandung DNA lebih dari 2 spesies yang berbeda adalah Paul Nemberg pada tahun 1972. Paul Nemberg menerima hadiah Nobel pada tahun 1980 bersama dengan Walter Gilbert dan Frederick Sanger. Foto ini diambil dari arsip Yayasan Nobel. Selanjutnya, kita coba lihat bagaimana secara skematis proses teknologi DNA rekombinan itu.
Bulatan berwarna biru adalah sel manusia. Dari sel ini, kita ambil gen pengkode produksi hormon insulin. Di sisi yang lain, ada sel bakteri, di mana sel ini memiliki plasmid dan kromosom bakteri. Selanjutnya, plasmid kita keluarkan dari sel bakteri. Setelah diteliti, ternyata plasmid ini memiliki titik potong yang sama dengan gen pengkode produksi hormon insulin pada manusia. Namun, plasmid ini tidak memiliki gen pengkode hormon insulin. Langkah selanjutnya dari teknologi DNA rekombinan adalah membuka plasmid. Plasmid dibuka pada titik potong yang sesuai agar gen pengkode hormon insulin dapat disisipkan. Ini adalah kondisi di mana plasmid sudah dibuka. Selanjutnya, gen pengkode insulin disisipkan ke dalam plasmid. Gambaran ini menunjukkan bahwa plasmid telah disisipi dengan gen pengkode hormon insulin dari sel manusia. Selanjutnya, plasmid yang telah disisipi gen pengkode hormon insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri. Hasilnya adalah sel bakteri yang memiliki plasmid yang telah disisipi gen pengkode hormon insulin. Pada akhirnya, sel bakteri ini bisa memproduksi hormon insulin. Padahal secara alami, sel bakteri ini tidak bisa memproduksi hormon insulin. Nah, demikian pembahasan topik rekombinasi DNA. Terima kasih telah berkunjung ke Rumah Biologi Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode Rumah Biologi Indonesia mendatang. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama.